Di awal film memperlihatkan seorang pria berkacamata hitam memasuki sebuah restoran. Pria itu terlihat sangat pendiam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ketika si pelayan itu menawarkan menu. Tak lama dia seperti bisa mendengar suara orang-orang di sekitarnya, bahkan suara yang berbisik sekalipun. Kemudian dia mengikuti arah suara yang ada di dapur restoran itu dan mengunci pintunya. Lalu dia memukul koki tersebut hingga babak belur. Siapa pria ini? Apakah dia orang gila atau seorang psikopat? Kenapa dia menghajar orang yang bahkan tidak dia kenal? Semua itu akan terjawab nanti. Dan inilah film yang berjudul Act of Vengeance yang dibintangi oleh Antonio Banderas. Film ini rilis pada tahun 2017. Oke guys, langsung aja kita ke cerita lengkapnya. Setelah kejadian pemukulan tadi, scene film kemudian mundur ke belakang. Pria tadi bernama Frank. Dia adalah pengacara sukses yang ambisius. Di dalam pekerjaannya, kata yang paling penting baginya hanya dua, yaitu tidak bersalah. Sementara di dalam kehidupan pribadinya, Frank hanya mementingkan tiga kata, yaitu kata yang selalu dia ucapkan kepada anaknya Olivia dan Sue istrinya. Suatu malam anaknya Olivia melakukan sebuah pertunjukan. Frank sudah berjanji kepada Olivia untuk datang dan menyaksikan pertunjukan itu. Sementara Olivia terlihat kecewa melihat ayahnya tak kunjung datang. Frank sudah berusaha untuk datang tepat waktu, tapi dia terjebak dalam kesibukannya bekerja. Dia akhirnya tiba, tapi pertunjukannya sudah usai. Kemudian dia pulang ke rumah, namun istri dan anaknya belum juga kembali. Frank mulai khawatir, karena malam sudah larut, tapi istri dan anaknya belum juga pulang. Kekhawatirannya semakin menjadi ketika melihat polisi datang ke rumahnya. Scene film berpindah, di mana istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi, dengan histeris Frank mencoba mendekati mayat itu. Tapi polisi menahannya. Scene berpindah di tempat pemakaman Sue dan Olivia. Pria ini bernama Chuck. Dia adalah mertua Frank. Di sini diketahui kalau Chuck dari awal memang tidak suka dengan Frank. Chuck menganggap kalau apa yang terjadi adalah sebuah karma karena ketamakan Frank selama ini. Sebagai seorang pengacara, Frank hanya mau membela orang-orang penting dan orang-orang kaya saja, tanpa memperdulikan orang-orang yang dia bela bersalah atau tidak. Chuck lalu mengatakan kepada Frank kalau dia tidak ingin mendengar Frank mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Frank masih tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setiap hari dia diselimuti oleh rasa bersalah atas kehilangan tragis istri dan anaknya yang sangat dia cintai. Di kantor polisi, Frank menanyakan tentang kelanjutan kasus kematian istri dan anaknya. Detektif Lastiger yang menangani kasus tersebut mengatakan kalau timnya menemukan serat benang keemasan di TKP. Namun temuan itu tidak cukup dijadikan barang bukti yang akurat. Di satu sisi Frank merasa geram melihat kinerja polisi yang lamban dalam menangani kasusnya. Setiap hari Frank menumpahkan kesedihannya pada botol minumannya. Setelah menghabiskan puluhan gelas, kemudian dia menuju ke belakang bar. Secara tidak sengaja dia menemukan tempat pertarungan liar di ruang bawah tanah. Frank yang dalam keadaan mabuk sengaja mencari gara-gara hingga mengakibatkan dia babak belur dihajar. Pada hari berikutnya dia justru malah ambil bagian ikut bertarung dan selalu mengalami kekalahan dan pulang dengan muka bonyok. Hal serupa terjadi hampir di setiap harinya. Terakhir dia dihajar habis-habisan oleh lawannya. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang pria, salah satu anggota polisi yang menangani kasus kematian istrinya. Polisi itu bernama Triton. Triton mengaku dia ikut bertarung untuk melepaskan rasa stresnya. Di akhir percakapan Triton bilang kalau kasus istri dan anak Frank ditunda. Tidak terima dengan hal itu, Frank marah besar. Dia pergi dengan perasaan geram. Saat dalam perjalanan pulang,
Seorang gadis menghampiri Frank. Gadis itu menawarkan jasa mantap-mantap kepadanya. Frank merasa hal itu sangatlah tidak pantas, mengingat gadis itu masih di bawah umur. Secara bersamaan seorang pria datang menjemput gadis itu. Melihat itu, Frank berusaha menegur pria itu untuk tidak merusak anak orang. Tidak terima ditegur, pria itu langsung menghajar Frank. Kemudian Frank menyerang balik. Tiba-tiba gadis itu menusuk paha kiri Frank, mengakibatkan dia terpental, jatuh ke dalam sebuah toko buku. Melihat darah mengalir deras dari lukanya, Frank menutupinya dengan sebuah buku. Kemudian dia pergi dari toko itu untuk bersembunyi demi menghindari polisi. Di dalam persembunyiannya, Frank tanpa sengaja membuka buku itu. Buku yang berjudul Meditasi tentang Stoisme. Di dalam buku itu tanpa sengaja Frank membaca tulisan yang berbunyi, hukuman hanya bagi orang yang mengakuinya. Hari demi hari Frank membaca buku itu. Buku yang secara tidak sengaja memotivasinya untuk mendalami ilmu bela diri, mulai dari karate hingga tinju. Dan sejak saat itu pula, Frank bersumpah untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dapat membalaskan dendamnya kepada pembunuh istrinya. Hal yang secara tidak langsung seperti yang diminta oleh Chuck, mertuanya. Keesokan harinya, Frank mengunjungi lokasi di mana jasad istri dan anaknya ditemukan. Anehnya, sejak memutuskan puasa bicara, indera pendengaran Frank menjadi lebih tajam dari biasanya. Bahkan dia mampu mendengar suara terkecil sekalipun. Lalu Frank menuju ke suara yang terdengar dari sebuah kontainer, tempat yang sepertinya berpenghuni. Di perjalanan menuju ke mobilnya, Frank melihat 4 orang preman berusaha untuk membobol mobilnya. Salah satu dari mereka memaksa Frank untuk menyerahkan mobilnya. Tentu saja Frank menolaknya, dan malah diam saja. Merasa geram, pria itu menyuruh anjingnya untuk menyerang Frank. Anehnya, anjing itu hanya diam saja dan malah terkesan patuh dengan Frank. Lalu tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan mereka, kemudian Frank mengeluarkan foto istri dan anaknya dan menunjukkan foto itu kepada pria tersebut dengan maksud bertanya, tapi mereka tidak mengenalinya. Secara mendadak, salah seorang dari mereka menembak Frank dari arah belakang. Beruntung Frank mampu menyerang balik. Melihat Frank terluka parah, anjing itu lalu mendekatinya. Pada saat yang bersamaan, para preman itu buru-buru pergi. Scene berpindah pada seorang suster bernama Alma. Alma lah yang menemukan dan menolong Frank. Alma bercerita tentang kondisi Frank saat dia menemukannya, tetapi ditanggapi dingin oleh Frank dengan kediamannya. Saat Alma kembali ingin mengobati lukanya, Frank malah pergi tanpa pamit dan tanpa mengucapkan terima kasih. Di luar rumah sudah ada anjing milik preman itu yang menunggunya. Entah kenapa anjing itu mengikuti kemanapun Frank pergi. Kemudian Frank memutuskan untuk membawa anjing itu ke rumahnya. Hari demi hari Frank mengumpulkan kepingan bukti demi bukti untuk mengungkap siapa pembunuh istri dan anaknya. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh polisi. Tak lama Alma datang untuk mengembalikan dompet Frank yang ketinggalan. Dari sini pula Alma tahu alasan dibalik kediaman Frank. Selain itu, melalui bantuan Alma, Frank tahu siapa penghuni kontainer tersebut. Diketahui pria itu bekerja di sebuah restoran. Singkat cerita, Frank lalu menemui pria itu, dan scene inilah yang ditampilkan di awal film tadi. Frank lalu menerobos dapur dan menghajar pria yang dimaksud Alma hingga babak belur. Dengan emosi, Frank mengeluarkan foto anak istrinya. Pria itu mengaku kalau dia sempat melihat kejadian saat pembunuhan itu terjadi, tapi dia tidak melihat jelas wajah si pelaku. Tapi yang pasti, pelakunya memakai seragam polisi. Sementara dia hanya mengambil uang yang ada di dompet istri Frank yang tertinggal di mobil dan membuang dompet itu. Setelah mendengar pengakuan itu, kemudian dia pergi. Untuk membuktikan kebenaran ucapan pria itu, Frank kembali mengunjungi TKP. Tapi kali ini dia datang bersama sahabat barunya. Di sana dia menemukan bukti berupa dompet istrinya. Setelah itu Frank pergi ke kantor polisi. Secara mengendap-endap dia berhasil masuk ke ruangan detektif Lestiger. Tujuannya untuk mencari tahu siapa polisi yang bertugas di daerah itu pada malam kejadian. Frank sangat terkejut mendapati polisi itu adalah Peyton.
Frank berada pada posisi antara percaya dan tidak percaya. Apa benar Peyton pelakunya? Dan kalau memang benar, lantas apa motifnya? Selama 7 hari 7 malam, Frank membuntuti kemanapun Peyton pergi. Suatu hari saat Peyton meninggalkan rumahnya, Frank masuk secara diam-diam. Dia ingin mencari tahu terlebih dahulu, apa motif Peyton sampai dia tega menghabisi istri dan anaknya. Setelah mencari-cari, Frank lalu memeriksa lemari pakaian milik Peyton. Di dalamnya Frank mendapati pada seragam milik Peyton yang berlogo keemasan, ada bagian benangnya yang terlepas. Frank ingat akan bukti benang keemasan yang ditemukan oleh detektif Lestiger di TKP. Frank mencari lagi, bukti yang bisa menguatkan kecurigaannya. Di dalam lemari yang sama, Frank menemukan sebuah ransel. Frank sangat terkejut melihat isi dalam ransel itu. Terdapat berbagai koran tabloid hingga foto dirinya saat di pemakaman istri dan anaknya. Dan yang paling mengejutkan adalah Frank juga menemukan jawaban. Alasan yang memicu Peyton tega menghabisi istri dan anaknya tak lain adalah karena motif dendam, disebabkan oleh sebuah kejadian memilukan di masa lalu, di mana Frank adalah pengacara yang membela dan membebaskan pelaku pembunuh anak Peyton. Scene film lalu berpindah di rumah Peyton. Sepulangnya dia dari bekerja, Peyton menemukan selembar foto yang terletak di depan kaca mobilnya. Di balik foto itu Frank menulis, "Aku mau memegang milikmu. Jika kau menginginkannya, temui aku di gudang kosong." Malam harinya Peyton menemui Frank. Dia datang dengan pistol di tangannya. Dia mencoba menembak Frank. Frank yang bersembunyi berhasil menangkapnya. Dan terjadilah pertarungan, 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Akibat dari baku hantam tersebut, keduanya sama-sama mengalami babak belur. Setelah pergelutan cukup lama, pada akhirnya Frank berhasil mengalahkan Peyton. Frank memutuskan untuk membatalkan niatnya menghabisi Peyton. Frank berpikir membunuh Peyton tidak akan membuatnya lebih baik dari dia. Balas dendam terbaik adalah tidak berubah menjadi seperti musuhmu. Kemudian Frank menyerahkan Peyton ke pihak yang berwajib. Di akhir film, Frank mengunjungi makam anak dan istrinya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, tiga kata yang paling dia sukai, dan film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya lumayan menarik. Menarik bukan dari segi action atau pengungkapan misteri pembunuhannya, tapi proses dari bagaimana sebuah kehilangan membuat seorang beransur-ansur menjadi pribadi yang lebih baik. Saya suka quote di awal film, adalah kegilaan meyakini orang yang jahat tidak akan berbuat jahat. Oke guys, segitu aja, sampai jumpa lagi di video berikutnya.